Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang materi, kurban dan pengorbanan di bumi ini. Sungguh ini wacana yang luar biasa, karena memang sebentar lagi kita akan memperingati hari Lebaran Idul Adha. Setiap tahun dalam kehidupan kita di bumi, kita menjalankan hari raya Idul Adha, tanpa kecuali di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, peringatan Idul Adha memang tidak semeriah adanya hari Lebaran Idul Fitri. Padahal kalau misalkan di negara-negara yang ada di Timur Tengah, biasanya Idul Adha itu lebih meriah dibandingkan dengan hari Lebaran Idul Fitri. Adat istiadat masyarakat memang dapat berbeda dan tidak ada salahnya sepanjang tidak menyalahi aturan dari agama. Meskipun demikian, makna berkurban yang ada di permukaan bumi ini dan dimanapun kita berada tetaplah sama. Manusia diingatkan untuk meningkatkan diri kepada Tuhan dengan jalan mendekatkan diri kepada sesama kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sekarang kita lihat apa sebenarnya kurban itu sendiri. Dalam arti harfiah, kurban itu sendiri adalah upaya untuk mendekatkan diri kita ke Yang Maha Kuasa. Berkurban adalah kewajiban yang harus dijalani bagi yang mampu. Allah memerintahkan kita untuk berkurban dengan tujuan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya atau sesama manusia, dan mengamalkan harta seseorang di jalan Allah. Kurban bukanlah sebuah ritual menumpahkan darah di permukaan bumi ini dan untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui kematian makhluk lain. Kurban bagi umat Islam adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas melimpahnya rezeki dengan cara berbagi makanan dengan sesama, baik dari yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu, serta memadamkan ego dan keinginan pribadi kepada Allah. Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tentu banyak makna yang tersirat dan bisa kita petik dan amalkan. Kurban bagi mereka yang dianggap mampu, di sini jelas bahwa berkurban memiliki nilai kehidupan sosial yang tinggi. Semua agama tanpa kecuali Islam mengajarkan tentang kepedulian antar sesama. Mereka yang mampu berbagi dengan mereka yang kurang mampu, sehingga mereka saling memiliki harta yang lebih dan dapat menyisihkannya untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Sebenarnya apa saja makna dari berkurban ini? Yang pertama yaitu untuk mengajarkan sifat berbagi. Salah satu sifat yang bisa diambil dari kegiatan Idul Adha adalah berbagi. Hal ini bisa kamu terapkan secara langsung ke orang-orang sekitar, seperti misalnya membagikan kurban ke warga yang tidak mampu. Selain itu juga dapat belajar dan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, serta menjauhi sifat kikir, pelit dengan sesama kita. Oleh karena itu, kurban tidak cukup dilakukan hanya sekali seumur hidup atau dalam artian setiap tanggal 10 Zulhijjah. Maka kita wajib melaksanakan Idul Kurban ini dengan ikhlas, menyisihkan harta kita untuk dibelikan hewan kurban secara langsung. Kita bisa beramal lewat berbagi daging terhadap orang-orang fakir miskin yang mungkin di dalam kesehariannya tidak bisa membeli dan memakan daging sapi maupun daging kambing. Selayaknya orang-orang yang punya harta berlebih, dia akan jauh lebih baik dengan berbagi sebagian hartanya kepada sesama. Untuk itu, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita terbantu dengan rasa empati kita dengan kita berbagi.
Yang kedua, memupuk rasa empati kita. Berkurban melatih diri kita untuk memupuk rasa empati terhadap sesama, terkhusus untuk kaum duafa. Dengan berkurban, kita bisa berbagi harta kita untuk dibelikan hewan kurban. Di sini kita belajar bahwa tidak semua harta yang kita memiliki sepenuhnya adalah milik kita. Ada 2,5% harta kita adalah milik dari orang lain dan yang dititipkan Allah kepada kita, yang sebaiknya kita amalkan. Dengan rasa ikhlas ketika kita merelakan harta kita yang berlebih untuk dibelikan hewan kurban, akan memupuk rasa empati kita, rasa kepedulian kita, rasa kemanusiaan kita. Ini adalah salah satu manfaat berkurban yang mungkin bisa sebagai pengingat untuk siapapun yang menunaikan ibadah kurban ini. Berkurban menjadi amalan yang dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, apalagi kita termasuk orang-orang yang dalam cukup harta. Maka wajib kita untuk menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk berkurban. Nah, kemudian kurban tersebut dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Berkurban adalah sunnah yang dianjurkan oleh Tuhan atau Allah secara langsung kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta, dan dapat menjadi suatu amalan yang baik dan wajib dijalankan bagi umat muslim. Dengan berkurban berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan begitu rasa taat kita pun akan semakin bertambah. Yang keempat, rezeki yang berlimpah. Menyediakan rezeki kita untuk berkurban tentu akan jauh lebih bermanfaat, bisa menjadi contoh penting untuk umat muslim yang lainnya. Terlebih untuk kaum golongan atas, wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah ini. Orang yang dianjurkan untuk berkurban adalah orang yang berlimpah rezekinya. Ketika Anda mempunyai rezeki yang berlebih, sebaiknya beramal dengan berkurban di hari raya Idul Adha. Dengan berkurban Anda tidak akan pernah kehabisan harta, tetapi Allah akan melebihkan dan mengembalikan harta yang sudah rela Anda berikan untuk berkurban. Percayalah, ada banyak kelebihan di setiap tetes hewan yang dikurbankan. Jangan menunda-nunda. Ketika kita menunda, maka kita akan menunda menerima pahala yang berlimpah. Dan yang kelima, kepatuhan kepada perintah Tuhan yang Maha Esa dan orang tua. Patuh kepada orang tua dan Tuhan akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua lebih tahu mana yang terbaik dan tahu apa yang terbaik untuk semua. Yang keenam adalah dapat pahala. Tentu saja ada niat baik, tentu akan dapat pahala. Berkurban menjadi salah satu aktivitas yang mengajarkan untuk mendapatkan imbalan berupa pahala di dalamnya. Untuk itu, di saat Hari Raya Idul Adha tiba setiap tahun, menjadi kesempatan untuk kita terus melatih diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan taat agama. Jadi, tidak ada salahnya bukan jikalau kita membeli hewan kurban untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita sebagai penyumbang tentu akan mendapatkan pahala yang setimpal. Barang siapa yang beramal dan beribadah pasti akan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Kurban mengajarkan kita tentang bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Sesungguhnya ajaran kurban adalah ajaran tentang pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, dan kemanusiaan. Yang pertama kita lihat yaitu dari segi pengorbanan. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pengorbanan begitu sering terlihat
daripada terucapkan. Ada pengorbanan orang tua terhadap anaknya, atau guru terhadap muridnya, atau pengorbanan murid untuk mencapai cita-citanya, dan sebaiknya. Pengorbanan sama artinya dengan merelakan apa yang sejatinya masih dicintai. Proses perjuangan itulah yang dicatat oleh Allah. Jika kita berhasil mengorbankan apa yang masih kita cintai, maka Allah akan memberikan nilai yang lebih besar dan kualitas keimanan dan kehambaan kita itu. Pengorbanan paling dekat dan sangat terasa mungkin adalah pengorbanan orang tua kepada anaknya. Sang bapak bekerja mencari nafkah agar anak istrinya berkehidupan dengan layak. Sang ibu pun mengelola rumah tangga agar suami dan anak-anaknya hidup nyaman dalam kesehatan. Mereka berkorban tanpa memposisikan sebagai kewajiban, melainkan sebagai sebuah ketulusan, dan tak diminta belas kasihan atau diminta jerih payah apa yang sudah diperbuat. Orang tua sadar mereka memainkan peran penting dalam menjalankan sejarah anaknya. Anak-anak awalnya mungkin tidak sadar akan pengorbanan orang tua, namun pasti ada suatu waktu untuk membuat kesadaran itu muncul saat orang tua tiada. Misalnya, kita meneteskan air mata bukan karena tak rela mereka pergi, namun karena teringat dan tersadar betapa besar dan banyak pengorbanan yang mereka berikan dalam kehidupan kita dari kecil sampai besar. Sungguh pengorbanan yang tanpa pamrih dan penuh dengan keikhlasan. Dengan menyadari lebih dalam makna pengorbanan di Hari Raya Idul Adha, maka manusia diharapkan untuk dapat berlomba-lomba mengorbankan dirinya untuk kemuliaan kemanusiaan. Berlomba-lomba memperbanyak amal demi kebaikan sesama. Setidaknya kemuliaan dan kesadaran atas pengorbanan orang tua kita. Yang kedua, keikhlasan. Kurban dalam makna dimensi vertikal tercermin pada keikhlasan sahibul kurban atau orang yang berkurban dalam memberikan hewan kurban tanpa berharap imbalan apapun yang ada di permukaan bumi ini. Keikhlasan ini tidak cukup hanya bermodalkan niat, tetapi juga realisasi dalam bentuk hewan kurban yang harus tidak boleh cacat. Artinya, keikhlasan dalam berkorban di sini tidak karena mengikhlaskan barang yang sudah tiada manfaat baginya, tetapi mengikhlaskan harta yang sebenarnya masih dicintainya. Hanya saja karena kecintaan kepada Tuhan lebih besar melebihi dunia seisinya, maka dikurbankanlah harta benda yang dicintai demi mendapatkan ridha dan kedekatan kepadanya. Dan yang ketiga, kesabaran. Watak kesabaran adalah watak dari bumi. Ia tetap rela mengeluarkan apa saja yang ada dari dalam perut bumi, meski saban hari selalu diinjak-injak oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Sebagaimana adanya saja, yaitu kesadaran itu adalah matahari, sedangkan kesabaran itu adalah bumi, keberanian itu adalah cakrawala, dan perjuangan itu adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan yang keempat adalah kemanusiaan. Kemanusiaan adalah kunci yang menjadi pilar penting dalam semangat melaksanakan ajaran kurban. Dalam konteks kekinian, keinginan kita untuk saling berpartisipasi menunjukkan rasa kemanusiaan kita antara sesama dengan memberikan bantuan kepada para korban adanya bencana, baik itu bencana kebakaran, tsunami, gempa, gunung api, dan yang lainnya. Ini merupakan salah satu makna adanya rasa kemanusiaan dalam berkorban. Selain itu, pahala-pahala apa saja yang luar biasa yang banyak terhadap berkorban? Yang pertama, di saat kita melakukan tawar-menawar untuk membeli hewan kurban, pembicaraan kita itu dianggap sebuah tasbih. Yang kedua,
uangnya dilipat gandakan sebesar 700 kali lipat. Dan ketika kambing atau sapi ditidurkan waktu disembelih, semua makhluk akan memohon ampun untuknya yang berkorban sehingga hari kiamat nanti. Dan semburan darah dan tiap tetesnya akan dijadikan 10 malaikat yang terus-menerus meminta ampun hingga hari kiamat bagi orang-orang yang melakukan kurban. Apalagi sesuap daging yang telah dibagikan untuk sesama dan dimakan oleh orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, itu seperti memerdekakan anak cucu Nabi Ismail. Sungguh-sungguh pahala yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita melakukan berkurban dan melakukan pengorbanan dengan secara ikhlas dalam kehidupan kita di bumi ini. Kapan lagi kita akan melakukannya? Dan jangan sia-siakan kesempatan kita untuk memperoleh pahala yang lebih besar selagi kita di permukaan bumi ini. Begitulah materi kita kali ini. Kalau ada terkurang atau yang tidak sepantasnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.